yang harus adik-adik lakukan, adik-adik harus terdaftar di grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Pastikan nama adik-adik ada di grup WhatsApp tersebut, dan yang pastinya adik-adik juga harus aktif di sekolah minggu. Buat adik-adik yang masih berumur di bawah 3 tahun, boleh juga ya daftarkan diri adik-adik biar bisa ikut performance Natal sekolah minggu tahun ini. Yuk adik-adik, Natal HKBP Tangerang Kota. Buat adik-adik yang belum daftar di grup kelas, bisa hubungi kakak koordinator kelasnya ya. Kakak tunggu loh di Natal HKBP Tangerang Kota. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Seperti biasa, setiap akhir tahun ada event yang seru loh di sekolah minggu Tangerang Kota. Apaan tuh kak? Apa tuh kak? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yuk adik-adik, kita mau mengajak kalian semuanya. Gimana ya kak cara kita ikut Natalnya? Yang pertama yang harus adik-adik lakukan, adik-adik harus terdaftar di grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Pastikan nama adik-adik ada di grup WhatsApp tersebut, dan yang pastinya adik-adik juga harus aktif di sekolah minggu. Buat adik-adik yang masih berumur di bawah 3 tahun, boleh juga ya daftarkan diri adik-adik biar bisa ikut performance Natal sekolah minggu tahun ini. Yuk adik-adik, Natal HKBP Tangerang Kota. Buat adik-adik yang belum daftar di grup kelas, bisa hubungi kakak koordinator kelasnya ya. Kakak tunggu loh di Natal HKBP Tangerang Kota. Dadah.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 16 ayat 1, 2, dan 5. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
dengarkanlah Taurat Tuhan. Hukum Taurat untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga, serta dengan maksudnya. Demikianlah dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan dengan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi nats epistel untuk kita minggu ini diambil dari kitab Markus 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Kita baca secara responsoria. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Punguan Ina Maria. Oh betapa sungguh
kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan warta pelayanan pada hari ini Minggu 29 September 2024. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. 2. Informasi pelayanan umum. 1. Sakramen baptisan kudus anak. Hari ini Minggu 29 September 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 3 orang anak, yaitu 1. Blessy Arvisiana Mahulai, 2. Anggun Beatrix Tambunan, 3. William Abraham Tabubolon. 2. Persembahan untuk pembangunan. Hari ini Minggu 29 September 2024 dan minggu berikutnya selain Minggu Keluarga, kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor Huria dengan format A. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor Huria ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 6 Oktober 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan ibadah sidi reguler diliburkan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga dalam bentuk amplop setelah khotbah ke depan. 4. Tukar mimbar HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Minggu 6 Oktober 2024, HKBP Distrik 21 Banten akan mengadakan pertukaran pengkhotbah. Jadwal pengkhotbah di HKBP Tangerang Kota adalah sebagai berikut. A. Pukul 6 Pendeta Lucy Meliati Panggabean STH dari HKBP Serpong. Pukul 8 Pendeta Selamat P. Hutagaul STH HKBP Salembaran. Pukul 11 Pendeta Juniaster Hutauruk STH Preses HKBP 21 Banten. Pukul 16 Diakones Erianti Sihombing dari HKBP Serang. Pukul 18.30 Pendeta Wesley Panjaitan STH MM dari HKBP Cikande. Pelayan full-timer HKBP Tangerang Kota, pukul 6 WIB Pendeta Sardono Siburian STH melayani di HKBP Serpong. Pukul 8.30 WIB Bibelfro Bertauli Hutauruk melayani di HKBP Lipo Karawaci. Pukul 10 WIB Pendeta Sabar Emanulang SPD melayani di HKBP Ciputat. Pukul 10 WIB Pendeta Marido Purba MTH melayani di HKBP Salembaran. Pukul 17 WIB Pendeta Sihol MC Mamura SSI Teol melayani di HKBP Maranatha Cilegon. Pukul 19 WIB Pendeta Siol MC Mamura SSI melayani di HKBP Serang. Semoga Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Persembahan khusus untuk program dan anggaran ke Distrik 21 Banten dilaksanakan pada hari Minggu 13 Oktober 2024 yang seharusnya dilaksanakan di tanggal 6 Oktober 2024 sehubungan dengan ibadah Minggu Keluarga dan surat dari distrik dibacakan setelah warta. 5. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 29 September 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, Bapak Tumpal Marihot Tua Sinaga dan Ibu Melin Ernianti Siregar bersama 2 orang anak yang datang dari HKBP Serpong, Resort Serpong, Distrik 21 Banten, alamat Klaster Aleria, Blok AR 501, Taman Royal, Buaran Indah, Tangerang, WIK 14 NRJ 1768. 6. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Yansen Hasudungan Hasibuan, putra dari Sintua Jamiat Hotman Hasibuan dan Ibu Udur Jeminar Sitorus, Jemaat HKBP Pamulang Resort Ciputat Distrik 21 Banten, dengan Rizky Meina Manalu, putri dari Bapak Sintua Dangar Manalu almarhum, dan Ibu Tirolan Pasaribu, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota WIK 32,
telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 28 September 2024 di HKBP Pamulang Resort Ciputat, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 di HKBP Pamulang Resort Ciputat, Distrik 21 Banten. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Marcel Rianto Maruhum Siregar, putra dari Santun Maspari Siregar dan Ibu Roida Teresia MR Simanjuntak, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Week 23, dengan Neti Caroline Huta Barat, putri dari Bapak Sintua Leonard Hem Huta Barat dan Ibu Pariama Sihombing, Jemaat HKBP Sion Metro Resort Bandar Jaya, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 14 September 2024 di HKBP Sion Metro Resort Bandar Jaya, Distrik 21 Lampung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. 7. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Engki Budianto Simanjuntak, Ibu Nanda Pratiwi Sinaga pada hari Sabtu 21 September 2024 Week 17 NRJ 1458, orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 8. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Oktober 2024 adalah Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Koinonia, pelayanan persekutuan. 1. Pertangyangan seksi perempuan. Pada hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 17 WIB akan diadakan pertangyangan seksi perempuan bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punggawa Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah dan semua perempuan dari setiap WIB untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WIB 35, Kor Punggawa Ina Kamis, yang menyediakan konsumsi dari week 20, 21, 22, dan 23. 2. Acara Natal Sekolah Minggu tahun 2024. Kepada seluruh anak sekolah minggu diharapkan berpartisipasi mengikuti rangkaian kegiatan Natal Sekolah Minggu. Semua informasi mengenai Natal Sekolah Minggu akan di-share di WA grup kelas. Bagi adik-adik yang belum memberikan data diri atau belum masuk ke dalam WA grup kelas dapat menghubungi kakak koordinator kelas di bawah ini. 1. Anak sekolah minggu di bawah 3 tahun, Kak Citra Sihombing. 2. Kelas Nazaret usia 3-5 tahun, Kak Nia Hutahaya. 3. Kelas Samaria, kelas 1-2 SD, Kak Ice Sitorus. 4. Kelas Kanaan, kelas 3-4 SD, Kak Clara Simamora. 5. Kelas Tesalonika, kelas 5 SD sampai 1 SMP, Kak Kristina Siahan. Periode pendaftaran Natal Sekolah Minggu dibuka mulai tanggal 30 September sampai dengan 11 Oktober 2024. Demikianlah informasi ini agar semua orang tua sekolah minggu dapat mendaftarkan anak-anaknya. Berikutnya pelayanan diakonia, pelayanan kasih. 1. Donor darah. NHKBP Tangerang Kota mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Oktober 2024 mulai pukul 8 WIB sampai dengan 14 WIB bertempat di Sopo Saroha. Bagi jemaat yang hendak donor darah dapat menghubungi Sintua Dewi masing-masing. 2. Pemeriksaan kesehatan gratis. Pada hari Minggu 6 Oktober 2024 mulai pukul 8 sampai dengan 14 WIB bertempat di pelataran parkir gereja akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. 3. Rapat program dan anggaran. Senin 30 September 2024 pukul 20 WIB Dewan Diakonia dan BPH akan mengadakan rapat program dan anggaran yang bertempat di gedung sekolah minggu. 5. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Faralado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 105 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 16 keluarga. Firman Tuhan berkata,
Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita mendengarkan lagu pujian kor dari Gita Serapim. Mari kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 758 sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B dan 2. Kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang mengikuti ibadah di dalam gereja ini, dan juga kami menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming yang mungkin ada di rumah atau di tempat yang jauh daripada rumah. Semoga kita semua menginang dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Horas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita sama-sama terima, yang kita imani sebagai kekuatan kita, petunjuk kehidupan kita. Tertulis dalam Mazmur 124 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pujian bagi penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat, penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur ini? Pasti ya. Saya yakin pasti setiap kita pernah mengalami dan juga mengungkapkan isi hati, memang Tuhanlah yang menolong kita. Biasanya kita akan mengungkapkan istilah ini atau kalimat ini ketika kita berhasil keluar atau memberikan kita suatu keberhasilan. Maka kita akan berseru, maka kita akan mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Amanginang, sedikit saya mau share kehidupan kami. Orang tua sebenarnya adalah tinggal di Sihombang Pakat, ya, di Sidoho Tenami. Tapi Bapak merantau terlebih dahulu, itu kira-kira tahun 84 mungkin ya. Sebelum 84, 83 itu merantau. Kenapa Bapak kami ini merantau? Merantau karena tidak bisa lagi bekerja. Waktu itu Bapak kami kerja, salah satunya adalah membuat pola ya, pola doguarna dari bagot itu, tuak, iya. Kenapa tidak bisa lagi?
karena bapak kami jatuh dari bagot itu. Ya. Patahlah tangannya. Sempat berapa tahun dari patahnya itu, jadi sebelum tahun 83 lah itu ya, terjadi patahnya itu, tidak bisa bergerak, jatuh. Ya, akhirnya merantau, dibawa oleh ito kami, kenal juga mungkin semuanya di sini, ada beberapa Amang Sintua, M Simamora ya, itulah yang membawa bapak kami ke sini. Dikasihlah usaha mertambal ya, jadi waktu itu mungkin tidak bisa menaik tapi nambal bisa kali. Itulah jalannya kenapa kami merantau. 84 dipanggillah keluarga ya, di situ lahir 5 orang anak orang tua kami, bapak kami. Saya sudah lahir di sini, di Parung Panjang saya lahir. Nah, jadi kampung halaman saya di sini lahirnya ya, Parung Panjang. Kami berefleksi kalau waktu itu kami tidak dibawa merantau, mungkin kehidupan kami tidak seperti ini gitu ya kan. Kalau kami tidak dibawa merantau, mungkin yang 8 orang ini sekolahnya ya mungkin tamat-tamat SMA atau mungkin tamat-tamat SMP gitu ya. Kalau kami tidak dibawa merantau, mungkin saya nggak jadi pendeta ya. Mungkin jadi ibu rumah tangga yang berada di kampung gitu. Ada suatu perenungan dan akhirnya sepertinya mensyukuri bapak jatuh dari bagot gitu ya. Mensyukuri bapak mengalami patah. Itu secara apa ya? Ya memang tidak kita harapkan, tetapi itu jalan Tuhan. Ya. Jalan Tuhan untuk memberikan suatu kehidupan yang lebih baik. Menjadi suatu keputusan, mengambil keputusan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang berbeda. Itulah memang kalau kita orang Batak biasanya ada suatu istilah, kalau merantau pantang pulang sebelum berhasil ya. Pinomat kalau mau mampir-mampir pulang ke Bonapasugit, kalau bisa nyewa, belum bisa belum bawa mobil, nyewa mobil pun dipala-palain gitu ya. Itulah suatu ada kegengsian ya, kegengsian dari orang Batak. Tapi yang menginang yang mau saya sharekan adalah, mari kita jangan mengambil pandangan yang negatif terhadap jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan langsung kita mengatakan Tuhan itu tidak sayang sama kita, Tuhan sedang menghukum kita ketika kita berada dalam satu masalah atau ketika diperhadapkan sesuatu yang berat, kerugian atau kecelakaan sekalipun. Sehingga ketika kita boleh menapaki setiap jalan Tuhan, merenungkan jalan Tuhan yang kita alami dalam iman, maka seperti pemazmur saat ini kita juga mampu mengungkapkan posisi kita saat ini, Amanginang, kita berada dalam kondisi saat ini, itu adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Itulah pentingnya Manginang kita memakai diri waktu, mengambil waktu untuk merenung, bukan melamun ya. Untuk merenung. Jadi kalau kita mengambil waktu dalam saat teduh kita, dalam doa pagi kita, ya Manginang,
Kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita merenungkan betapa luar biasanya Tuhan menolong, menyertai, menjaga, mengiring-iring langkah kehidupan kita. Sehingga kita bisa dalam satu posisi mengambil kesaksian, iya, pertolonganku hanyalah di dalam nama Tuhan. Amanginang apa yang kita baca hari ini, Mazmur 124 merupakan hasil perenungan sang pemazmur. Dia merenungkan betapa luar biasanya Tuhan menyertai, membimbing perjalanan kehidupan Israel. Jadi kalau yang diungkapkan oleh pemazmur pada saat ini adalah mengingat bagaimana Tuhan bertindak. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan banyak musuh-musuhnya, bangsa-bangsa di luar Israel yang hendak mengambil alih Israel, bangsa itu. Para Mazmur mengingat bagaimana Tuhan menolong secara ajaib ketika bangsa itu terjebak di belakang pasukan Firaun, di depan laut Teberau. Secara ajaib, pertolongan Tuhan luar biasa. Jangan mundur, tapi maju. Maju bukan untuk binasa, tetapi untuk selamat. Tuhan buka jalan. Pemazmur juga mengingat bagaimana mereka, bangsa Israel, ditindas ketika mereka berada di dalam pembuangan. Dan pemazmur juga mengingat secara pribadi untuk dirinya ketika dia diperhadapkan oleh orang-orang fasik yang menghina dan menindas dia. Seakan-akan mau dikatakan bangsa Israel berkali-kali keluar dari ancaman maut. Makanya gambaran yang digambarkan oleh pemazmur saat ini di dalam firman Tuhan hari ini begitu sangat luar biasanya pertolongan Tuhan. Ya. Diandaikan ancaman demi ancaman itu seperti monster ya, yang menelan manusia hidup. Atau seperti juga air banjir yang meluap-meluap seperti air bah. Atau seperti api yang menyala-nyala. Seperti itu ancaman yang dihadapi oleh bangsa itu. Atau ketika dalam pergumulan. Ketika perenungan demi perenungan akhirnya pemazmur memuji Tuhan. Karena hanya dialah yang menolong, meluputkan dia secara pribadi atau bangsa itu. Diluputkan seperti apa? Gambarannya juga seperti burung yang lepas dari jerat burung. Biasanya kalau dari jerat jarang-jarang ada yang bisa lepas ya burung. Bukan hanya karena kekuatan usaha dari burung sendiri untuk menggoyah-goyahkan jerat itu, jaring itu. Tapi dengan secara ajaib, seperti burung yang bisa terlepas dari jerat burung, dari jaring burung, itulah gambaran betapa luar biasanya pertolongan Tuhan secara ajaib. Ada satu sintua yang bercerita ketika kami ke rumahnya, Partangyangan. Oh bukan, seorang sintua yang cerita di tempat Partangyangan maksud saya.
Bagaimana pertolongan Tuhan menolong mereka? Mereka masak air katanya, ya, masak air. Tapi ditinggalin sampai lama airnya, kompornya juga tetap menyala. Lupa, ya, karena lupanya ketinggalan. Ada yang sama Mang Inang? Saya salah satunya juga sih, suka lupa ya, masak air ya. Tetapi puji Tuhan, dia menyaksikan seperti itu, tidak ada bahaya, ya. Tidak ada bahaya. Memang air sudah marsik, ya, tapi tidak marsik sekali. Entah bagaimana Tuhan menolong, menyertai, menyelamatkan secara ajaib. Luar biasa. Mungkin hal-hal kecil Amang Inang, ya. Kita bisa mengingat, kita bisa merenungkan, bisa kita mengingat apa dan seperti apa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Hal sedikit pun, sekecil pun Amang Inang, kalau kita mengingat, pastilah kita bisa mengungkapkan, mengatakan, memuji, membesarkan Tuhan. Tuhan telah menolong saya. Amang Inang kami 8 bersaudara, 7 perempuan, 1 laki-laki, makanya nama saya si Holmarito, ya. Ya mungkin banyak yang bertanya-tanya si Holmarito itu apa, jalan ceritanya, sejarahnya, ya. Ada juga yang kalau belum pernah melihat saya ini si Holmarito laki-laki atau perempuan, ya. Delapan kami bersaudara, puji Tuhan semua sekolah. Tapi tahu nggak Mang Inang, bapak kami sama mama kami sekolah pun SD nggak lulus, ya. Ceritanya bapak kami cuman kira-kira 2 bulan ya katanya, waktu itu sekolah rakyat, ya. Kelahiran kira-kira tahun 45-an, kemerdekaan. Mama kami pun begitu, nggak lulus SD. Cuma sampai kelas 3 katanya, itu katanya ya, ceritanya. Tapi itu bagaimana luar biasanya menolong, Tuhan menolong orang tua kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dengan segala apa yang dilakukan, sehingga kami yang 8 ini bisa menginjakan kaki di bangku sekolah. Saya rasa pengalaman hidup orang tua kami juga dialami oleh Amang Inang sekalian, ya. Bagaimana Tuhan luar biasa menolong, menyertai Amang Inang dengan kekuatannya yang luar biasa dan ajaib, memberikan pertolongan dikit demi sedikit, hal sekecil apapun itu. Mungkin Amang Inang pernah dalam situasi untuk makan besok pun tidak ada. Pernah Amang Inang? Pernah? Gak usah malu-malu, saya pun pernah, ya. Waktu itu kuliah Amang Inang, saya jatah dari orang tua udah hampir habis, tapi belum waktunya untuk minta. Memang pertolongan Tuhan tuh luar biasa, ya. Bagaimana caranya? Ya saya cari-cari aja, kali aja 500 gimana peak gitu ya. Dikumpul-kumpulin jadi 5.000 udah bisa lagi beli tahu tempe, ya. Pernah ya Mang Inang berada dalam situasi besok makan apapun kita bingung. Anak-anak mau dikasih makan apa? Kita dagdikduk der, ya kan? Coba ingat Amang Inang, apa jalan keluar yang Tuhan berikan kepada Amang dan Inang? Bagaimana caranya? Coba ingat. Kalau Amang Inang pernah di dalam situasi itu, atau dalam situasi anak-anak sudah mau minta uang untuk bayar sekolah, sudah merengek-rengek, "Mak, sekolah harus dibayar SPP-nya." Waktu itu kami begitu ya.
Zaman saya SPP masih bayar. Masih bayar Amanginang SPP? Maksud saya waktu Amanginang waktu itu. Kalau sekarang mah negeri udah free ya. Kalau yang ke swasta aja harus bayar, ya kan? Atau minta kuliah, buat bayar kuliah, belum cukup. Pernah ada di situasi itu Amanginang? Pernah ya. Biar mabain aku, dia mau dulu aku gitu kan. Tapi itulah kekuatan emak-emak Batak ya. The power of emak-emaknya. Ya. Margogo pe macari Arya nang bodari gitu ya. Lau pasikolahon keleki ya kan Ina. Apapun dilakukan, seperti apapun diupayakan. Manggijem petaho, itu kan. Kekuatan mangijamu memang luar biasa ya. Orang tua kami pun hidupnya di dalam itulah perputaran itunya ya. Tapi unang lupa menggarat tong ya. Ikon sigararan dong ya. Udah mengelek-elek kita minjam, harus kita bayar. Itu yang menjadi berkat ya. Itu yang menjadi berkat. Apa yang kita pinjam itu yang kita bayar. Itu jadi berkat. Tapi kalau nggak kita bayar, nggak bisa surang atau ya, nggak bisa dosa, itu kan? Nggak jadi berkat. Jadi apa yang kita pinjam itu harus kita bayar. Bersyukur ada orang yang mau meminjamkan. Karena apa Manginang? Yakinlah itu pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana ini? Anakku sudah mau bayar sekolah, tapi saat ini belum ada. Ya kan? Tuhan tolong cari jalan keluar, tolong berikan jalan keluar. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita dalam ketukan pintu hati Tuhan, bagaimana kalau minjam? Ya pasti kan Tuhan datangkan ya, lembutkan kita datang. Inang, oh Ida, gitu kan. Kalau Tuhan tidak memberkati mungkin dikeraskan, ya. Tapi karena Tuhan memberkati, menolong sehingga dilembutkan. Itu jalan Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Amanginang gak usah ragu, gak usah takut, gak usah malu, gak usah segan. Datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Karena memang hanya Dialah satu-satunya yang mampu. Dan hanya Dialah satu-satunya yang harus kita datangi terlebih dahulu. Jangan ke lain hati. Ya. Jangan ke lain kekuatan. Hanya ada satu nama yang harus kita datangi, yang harus kita sebut, yang harus kita serukan ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang membimbing dan menyertai kehidupan kita. Seperti tadi yang dikumandangkan, yang dinyanyikan oleh Gita Serafim tadi ya. Hanya satu-satu Tuhan saja. Tung sasadaho Tuhan. Dang adong na asing. Itu berkali-kali dinyanyikan, diutarakan. Berapa kali Nang? Ada berapa kali? Dihitung enggak? 4 kali, iya lebih dari 3 ya. Itu. Diserukan itu. Dang tung sasadaho Tuhan. Dang adong na asing. Yang menciptakan nama Nopa. Tung sasadaho Tuhan, dang adong na asing yang menebus dosa. Kembali lagi, dang adong na asing holan sasadaho Tuhan. Ya. Memang harus itu Amanginang. Harus memang jiwa kita, pikiran kita, hati kita ini hanya tertuju kepada Tuhan saja.
Mulut kita ini hanya menyebut nama Tuhan saja ketika kita berada di dalam suatu bahaya, di dalam suatu pergumulan, situasi yang berat. Sepertinya kita tidak mampu bernafas atau berada seperti di situasi yang api yang membara atau di situasi ombak di laut yang sungguh-sungguh mengancam kita. Ya. Tolonglah aku Tuhan, selamatkanlah aku Tuhan. Oleh karena itu Amang Inang seperti yang diserukan juga oleh Pengumuman Ina Maria yang sangat cerah hatinya dan ceria, ya. Maria. Takut saya karena baru-baru itu di sini. Warnanya cerah padahal semalam mereka sudah banyak ini kayaknya beberapa orang ini yang bersasak-sasak ria ya. Berlatih-latih untuk pagelaran, ya Inang ya. Tapi sekarang tampil dengan semangat ceria, luar biasa loh penampilannya. Hari esok pasti ceria meskipun kita mengalami pergumulan yang berat. Tapi kalau kita berada di dalam Tuhan, hari esok pasti ceria. Mantap ini, suaranya pun ceria ya. Ini seperti apa yang dikatakan oleh R.A. Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang. Jadi jangan berlama-lama kita larut di dalam pergumulan berkeluh kesah. Ayo solan congon-congonon, parngoluanon gitu. Ayo buat Tuhan. Jangan, kita datang kepada Tuhan jangan dalam keluh kesah. Tidak bersyukur. Menyalahi Tuhan jangan, tapi datanglah kepada Tuhan dengan pengharapan, datanglah kepada Tuhan dengan pujian, datang kepada Tuhan dengan memuliakan Dia dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Ingatlah Amang Inang, pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan dan hari esok pasti ceria. Hari esok pasti ceria. Percayalah, harus percaya. Imanilah, jalanilah hidup ini. Dan katakan, Amang Inang bisa kutip ayat ini. Ayat ini Amang Inang bisa ucapkan untuk menumbuhkan semangat dan kekuatan. Mazmur 124 ayat 8 ini. Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan. Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan. Ya Amang Inang, ucapkan ya. Ucapkan ini. Jadikan ini menjadi kekuatan. Karena ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang memiliki roh, yang memiliki kekuatan. Itu ajaib terjadi dalam kehidupan Inang. Pasti yakini, imani. Tuhan akan menolong bagi setiap orang yang berseru-seru, memanggil-manggil nama Tuhan. Dan ketika Tuhan telah menolong Amang Inang, jangan lupa untuk mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan, secepat mungkin mau lihat ya Tuhan, tung burjus itu tudoho, marhuasos itu tudoho, tung basa, tung asidoroham. Apapun itu Amang Inang, apa yang hendak Amang Inang ucapkan sebagai pujian, ungkapan hati berterima kasih kepada Tuhan, ucapkan. Ya. Itulah jalan pertama kita untuk mengucap syukur, memuji Tuhan. Dan jadilah berkat. Kalau Tuhan sudah menolong kita, mari kita juga mampu menolong orang lain. Menjadi saksi. Amang Inang kalau share, bercerita bagaimana Tuhan menolong Amang Inang, itu juga sudah bersaksi Amang Inang ya. Jangan menganggap anon pabanggo-banggohon diri. Bukan. Tapi niat kita adalah mau sharing. Niat kita adalah mau
berbagi biar orang lain juga bisa mengalami hal yang sama. Yakin dia, percaya dia. Jadi semangat Amanginang menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi, seperti apapun pergumulan yang tengah Amanginang hadapi, apakah seperti gelombang yang besar, apakah seperti api yang panas, apakah seperti jerat burung itu atau jala ikan itu, apapun itu Amanginang, yakinlah Tuhan pasti menolong. Asalkan kita mau berseru kepadanya, memanggil namanya, meminta pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami nikmati pada hari ini ya Tuhan. Ketika Engkau bersedia menolong, mengeluarkan bangsa Israel dari segala macam ancaman kehidupan, sehingga mereka bersaksi, mengimani bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya pertolongan. Kalau bukan Engkau Tuhan yang menolong mereka, menolong bangsa Israel, kalau bukan Tuhan yang di pihak bangsa Israel, mungkin bangsa Israel tidak akan ada. Begitu juga kalau bukan Tuhan yang berada di pihak kami, kalau bukan Tuhan yang berada untuk menolong kami, mungkin kami pun bukan menjadi siapa-siapa. Tapi terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap berada di dalam kami, setia dimanapun kami berada dan dalam kondisi apapun, Engkau menolong kami ya Tuhan. Kami bersaksi bahwa benar adalah Engkau satu-satunya Allah yang menolong menyertai kami, tidak ada yang lain. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami sama-sama dengarkan, yang membangkitkan semangat, yang telah juga memberikan pengharapan bagi kami, bahwa kami akan menapaki hidup kami hari lepas harinya dengan iman dan pengharapan kepadamu, bahwa pertolongan kami hanyalah dalam nama Engkau ya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan yang berada di dalam pergumulan kehidupan, khususnya karena sakit, penyakit yang tengah membuat lemah tubuh mereka ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, sembuhkanlah Inang Aritonang, Deli MC Manungkalit, Anggiat Martua Panjaitan, Amang Anggiat, Togar Aprianus Sagala, Tarida Restu Siahaan, Insani Dalista, Selamat Nababan, Amang Hotman Horas Panjaitan, Noel Bastanta Parulian Ambarita, Inang Melboria Manurung, Inang Lydia Lumban Batu, Frans Febri Saputra Napitupulu, Amang Ramses Sitorus, Inang Anna Margareta Lumban Tobing, Inang Nyonya Tapu Bolon, Inang Tinur Mina Silaban, Inang Sondang Siringo-ringo, Clarissa Marina Pasaribu, Amang Mangahap Lehon Letare Sihombing, Inang Rasmi Rotua Manalu, Maruli Pranowa Dolok Saribu, dan juga Inang Bendo Siti Manulang. Tuhan, untuk makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, ataupun juga alat-alat kesehatan yang dipasangkan dalam tubuh mereka, Tuhan kiranya berkati. Itulah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat, memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati juga orang-orang yang mengasihi mereka, keluarga mereka yang merawat dan menyertai mereka Tuhan. Kiranya itu juga menjadi semangat mereka untuk mendapatkan pemulihan dari Engkau. Yang berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bersukacita atas ulang tahun kelahiran
yang pada tepat hari ini Tuhan tanggal 29 September kami berdoa untuk Immanuel Susanto Sigalingging, untuk Inang Berliani Urlika Panjaitan, untuk Indio Hutauruk, untuk Gracia Lumongga Marpaung, untuk Amadeus Nathanael Sialoho, Stefani Gracela Parapat, Asyera Tambunan, Edsel Nainggolan, Noah Simanjuntak, Inang Pince Simangunsong, Inang Neti Herawati Simanjuntak, Amang Haryono Hamonangan Tamba, Inang Herlina Opusunggu, Inang Nyonya Simatupang, Iman Elizabeth Borusite, Amang Hengki Pakpahan, Inang Kathleen Carolina Simanjuntak, Inang Septina Putri Manalu, dan juga Giovanni Limbong dan Nelson Abadi Simamora. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, berikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga rezeki dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Untuk setiap hal yang mereka dambakan, rancangkan, dan usahakan juga kiranya Tuhan menyertai. Untuk juga keluarga yang berulang tahun pernikahannya Tuhan, keluarga Amang Beni Limbong, Inang Seprina Boru Hutapea, keluarga Amang Jiko Nenggolan, Inang Leli Boru Simorangkir, dan juga keluarga Amang Haryono Tamba, Inang Kristina Boru Sinaga. Biarlah Engkau memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan, hari lepas harinya. Biarlah Engkau yang menjadi kepala dan memimpin menyertai kehidupan rumah tangga ini. Berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, dan juga rezeki, dan untuk setiap harapan dan pergumulan yang tengah mereka utarakan kepadamu juga ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga, para jemaatmu juga Tuhan sudah merancangkan dan juga membuat program untuk merayakan kelahiranmu Tuhan, Natal. Kiranya juga Tuhan yang memberkati semua jemaatmu, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh berkontribusi ikut serta merayakan Natal, dan juga mereka bersuka cita untuk memuji dan membesarkan namamu. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati juga Tuhan gerejamu di tengah-tengah program dan kegiatan yang dilakukan dari Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia, juga Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Bapa di dalam kerajaan surga, untuk setiap seruan yang diserukan oleh jemaatmu Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, Tuhan juga boleh mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kemurahan-Mu dan waktu-Mu. Yang bergumul untuk pasangan hidup, yang bergumul untuk keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, ataupun juga menambah keturunan di tengah keluarga mereka, ataupun juga ya Tuhan untuk mendapati pekerjaan yang lebih baik, ataupun sedang berusaha untuk menaikkan menaikkan jabatan di tengah-tengah pekerjaannya, atau juga mengembangkan usaha yang tengah digeluti, Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjalani proses demi proses yang Tuhan bentuk bagi kami dalam takut akan Tuhan, ketaatan, dan memuji membesarkan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami manusia berdosa, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa sambil mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ketua, Bapak Ketua. Satu.
G, G, G.
Halo. Oke. Hai. Ci, se, sede.